Teman-teman, apakah suara saya kedengaran jelas? Jelas, Wan. Jelas ya, Kak? Oke. Ya, Ya, soalnya di sini sinyalku udah mulai ini lagi nih. Aduh, Tuhan, semoga nggak ada masalah deh. Coba Kak, aku coba trial ini ya, trial apa? Share screen lu boleh nggak, Kak? Untuk nyoba-nyoba aja sih. ya udah coba. Coba ya, sebentar. Trial apa ya? Bentar, bentar, bentar. Oke. Coba aku share screen. Oke. Udah kelihatan, Kak Sam, aku punya layar. Halo, Kak Sam. Ya, Udah, udah. udah ya? Oke, oke. Oke, sip. Kalau itu bagus. Ya, thank you. Pak Yuda, gimana kabarnya, Pak? Sehat? Lagi ngerjain tugas, Wen. Oke, baiklah, Pak. Sorry ganggu. Shalom, selamat malam, Pak Hikman. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Silakan dimulai. Ya, silakan pada yang punya penyembahan. Shalom Pak Hikman, selamat sore, selamat malam. Ya, Shalom selamat Pak, malam selamat Bapak malam Ibu. Pak. Selamat malam Pak. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Ya, silakan dimulai saja. Shalom Pak.
Ya, salam Bapak Ibu. Kita mulai ya. Batuk deh. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Kang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur tak henti-hentinya kepadamu Tuhan atas semua kebaikan-Mu, kemurahan dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan kuliah malam hari ini Tuhan di jam kedua ini. Semua karena kekuatan datang daripadamu, semua karena penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk dosen kami yang luar biasa ini Pak Hikman. Berikan juga hamba-Mu selalu kesehatan, kekuatan, roh hikmat Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, juga sertai lindungi dia, juga istrinya Tuhan, keluarganya. Biarlah melalui hamba-Mu ini juga Tuhan, setiap pengajaran-pengajaran diberikannya Tuhan, keurapi kami, untuk kami diberikan pengertian, pemahaman yang benar, bahkan tidak sekedar memahami, tidak sekedar Tuhan hanya ingin tahu, tetapi kami boleh menjadi garam terang dampak bagi banyak orang, keluarga, dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon penyertaan perlindungan-Mu Tuhan dalam perkuliahan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai kami, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat. Terima kasih Tuhan, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Pak Hikman. Ya, salam Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Tapi saya belum sempat melihat makalah Bapak Ibu karena saya memburu untuk mengejar penyelesaian tulisan saya tentang amanat agung. Ya, jadi tapi saya akan coba periksa Sabtu nanti makalah-makalah Bapak Ibu yang sudah dikirimkan, dan saya mohon dikirimkan lagi Bapak Ibu ya, karena sudah terlalu menumpuk. Nanti format filenya dikirim saja, misalnya gini saja ya.
Nah, ini Bapak Ibu gitu ya. Format ininya kalau kelompok 2 ya kelompok 2, kalau kelompok 3 kelompok 3. Nah, demikian dengan eksegese PB-nya ya. Kalau untuk tugas Bapak Ibu nanti tentu saja buatnya ya eh, sama ya. Ini udah minggu ke-13 Bapak Ibu. Jadi 2 minggu lagi kesempatan Bapak Ibu mengumpulkan lewat dari itu. Saya anggap Bapak Ibu nggak mengerjakan tugas berarti nilai UAS dan UTS-nya tidak ada ya. Pak, ini yang tugas perorangan ya? Ini kelompok Bu, makalah kelompok kirimkan ulang biar hari Sabtu ini Oh, saya yang periksa kelompok. kembali ya. Kalau bisa Kalau yang saya edit, perorangan kapan, Pak? Yang tunggu perorangan. saya. Nah, ini untuk yang perorangan ya. Eksegese PL atau PB. Tadinya niatmu membuat nama Pak Budi Haryanto malah Pak Budi Hikmat. Jadi boleh Pak Budi aja gitu ya. Jadi malah itu kalau terpotong tuh suka lupa Bapak Ibu. Ya kan akhirnya lari kemana-mana ya. Ya, udah cukup gini aja ya. Nah, itu untuk pribadi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi dikirim ulang Pak ya? Boleh kirim ulang aja Pak. Biar Sabtu ini saya pasti luangkan waktu atau Jumat malam nanti saya akan koreksi ya. Punya Pak Hio itu yang PB kan PL ya. PL sudah lumayan, nanti siapa tahu ada tambahan kita masukkan repositori. Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan nanti ya. Kalau memang ada beberapa yang bagus yang kita bisa ambil, kita terjemahkan ke dalam kalimat yang ini, kita nanti buat kumpulan tulisan-tulisan ya. Mungkin nanti bisa kita kasih judul Bunga Rampai Tafsir Perjanjian Lama. Bunga Rampai Tafsir Pilihan Perjanjian Lama. Nanti kita carilah judulnya. Kalau PB ya Perjanjian Baru gitu. Nanti tuh isinya makalah-makalah mahasiswa, saya tinggal editornya. Ya kalau nerbitin kan nanti Bapak Ibu tinggal patungan aja. Cetak sendiri ya, pakai penerbitnya The Way, nanti Bapak Ibu cetak aja di Senen kayak di mana kayak. Kemarin tuh Pak Yakob Hendrawan tuh cetak sejuta itu 50 buku, 1.050 buku dengan berapa halaman gitu ya. Jadi cukuplah untuk referensi kita kan, dan Bapak Ibu bagi-bagi gitu kan. Nanti tinggal kalau memang ini kita taruh di repositori kita biar banyak yang mengutip kan atau banyak yang membaca gitu ya. Jadi itu rencananya ya. Oke, Bapak Ibu, siapa yang malam ini siap presentasi? Ada ya? Silakan langsung saja. Ya, kelompok kami, Pak. Ya, silakan. Silakan, Wen. Ya. Apakah sudah kelihatan Pak Tommy? Ya, sudah, Wen. Silakan, Bina. Oke, saya. Oke, sorry, mau konfirmasi dulu suara saya jelas ya, macet-macet kan? Ya, jelas, Bin. Nggak macet kan Pak suara saya? Jelas, Bin. Oke, sorry. Oke. Salam Pak Hikman, salam teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan mempresentasikan tentang eksegese PB dalam penafsiran terhadap Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Kami bertiga, saya,
Peter Owen, dan Pak Tommy Ferdinand Baru. Oke, boleh di next slide. Oke, di sini kita akan bahas pendahuluan dulu. Nah, kisah yang akan kita bahas adalah kisah yang sangat terkenal. Yesus yang membangkitkan seorang yang telah mati 4 hari, tentu menjadi kisah fenomenal yang membuat nama Yesus menjadi begitu populer. Yohanes menulis bagian ini dengan mengaitkannya dengan peristiwa selanjutnya, yaitu popularitas Yesus di Yerusalem. Banyak pengikut Yesus di Yerusalem yang mengeluh-ngeluhkan dia karena berita dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa bangkitnya Lazarus dalam Injil Yohanes, sehingga menjadi peristiwa mukjizat puncak sebelum Yesus Kristus disalibkan. Next. Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Dua perbandingan yang sangat tidak lazim. Apakah lawan kata kematian itu kehidupan? Tetapi Yesus Kristus justru mengatakan bahwa lawan kata kematian adalah kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 4. Kemuliaan Allah dinyatakan, itulah lawan dari kematian. Dengan demikian, kehidupan yang memuliakan Allah adalah kehidupan yang sejati, bukan kehidupan yang telah kehilangan kemuliaan Allah adalah sama dengan kematian. Hidup tetapi mati. Lazarus sakit dan dia akhirnya mati. Yohanes 11 ayat 13. Lazarus mati. Ya, jika demikian, mengapa Yesus mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa pada kematian? Karena Lazarus akan mempermuliakan Allah dengan menjadi contoh dari kebangkitan di dalam Kristus. Oke, boleh di next slide. Nah, sebelum kita akan bahas dulu tentang konteks sejarah. Teks ini berlatar belakang di Betania ya, sebuah desa yang terletak di sekitar 3 km dari Yerusalem. Tempat ini sering menginap tempat Yesus, Maria dan Marta. Ini menyebutkan bahwa Yesus berada di seberang sungai Yordan di tempat Yohanes Pembaptis berkhotbah. Ketika teks ini menggambarkan situasi yang tegang antara Yesus dan orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin agama yang tidak percaya kepadanya dan berusaha membunuhnya. Teks ini menunjukkan bahwa Yesus menghadapi bahaya dan ancaman, tetapi ia tetap berani dan setia kepada kehendak Allah Bapanya. Teks ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kasih dan belas kasihan yang besar kepada sahabat-sahabatnya yang berduka dan bersedih. Boleh di next slide. Boleh di next slide, Wan. Oke, konteks sosial. Dalam konteks ini mengacu pada hubungan antara Yesus dan Lazarus dengan masyarakat pada waktu itu. Lazarus adalah seorang Yahudi yang tinggal di desa Betania yang terletak dekat di Yerusalem. Yesus dan Lazarus adalah teman dekat dan mereka juga dikenal oleh masyarakat setempat. Ketika Lazarus sakit dan meninggal, orang-orang Yahudi datang menghibur Maria dan Marta, saudara perempuan Lazarus. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini yang nomor ketiganya itu adalah kita akan bahas tentang konteks budaya. Budaya pada konteks ini mencakup adat istiadat, kepercayaan, dan praktis yang terjadi pada waktu itu. Ketika Lazarus meninggal, ada kepercayaan di kalangan orang Yahudi bahwa jika seorang terus tinggal bersama tubuhnya selama 3 hari sebelum akhirnya benar-benar meninggalkannya. Hal ini memberikan makna khusus pada kebangkitan Lazarus ketika Yesus memanggil dia kembali ke kehidupan setelah meninggal selama 4 hari. Oke, boleh di next. Sekarang masuk pada konteks yang terakhir, yaitu konteks teologis. Konteks teologis ini adalah konteks
yang berkaitan dengan rencana penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam perikop ini, Yesus menunjukkan kekuasaannya untuk mengatasi kematian dan membawa kehidupan baru, mengilustrasikan bahwa keyakinan Kristen bahwa kehidupan kekal dan kebangkitan akan datang bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini kita akan masuk pada struktur dan genre dulu ya, sebelum masuk pada arti per ayat. Nah, di sini pemberitahuan tentang kematian Lazarus ini dibahas pada ayat 1 sampai 16 ya. Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit parah dan hampir meninggal. Kita lihat dari ayat 1 sampai 3. Yesus sengaja menunda pergi ke Betania, ayat 4 sampai 6. Pengajaran tentang keinginan Allah dan tindakan Yesus ayat 7 sampai 16. Boleh di next slide. Kedatangan Yesus di Betania dan dialog dengan Marta. Ini ada terjadi di ayat 17 sampai 27. Yesus tiba di desa Betania setelah Lazarus meninggal, ayat 17 sampai 19. Marta pergi menemui Yesus dan menyampaikan kekecewaannya. Ini kita bisa lihat dari ayat 20 sampai 21 ya. Nah, dialog antara Marta dan Yesus tentang kebangkitan dan hidup kekal. Ayat 22 sampai 27. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas pada dialog antara Maria dan Yesus tentang kematian Lazarus ayat 32 sampai 37. Saya boleh di next slide, Tuan. Nah, di sini pembagian yang keempat adalah membangkitkan Lazarus dari kematian ayat 38 sampai 44. Yesus tiba di kuburan Lazarus dan merasa sedih. Ini ada terjadi di ayat 38. Perintah Yesus kepada para saksi untuk menghilangkan batu penutup kuburan. Ini dalam ayat 39 sampai 40. Yesus berdoa kepada Bapa dan memanggil Lazarus keluar dari kubur. Ayat 41 sampai 43. Lazarus keluar dari kubur dan dalam kehidupan baru, ayat 44. Boleh di next slide. Nah, di sini kita akan masuk pada makna di balik tes dari setiap ayat per ayat ya. Nah, pada ayat pertama, pada ayat ini kalau kita lihat diperkenalkan oleh tokoh Lazarus, yaitu seorang yang sakit yang berasal dari Betania. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta yang juga merupakan tokoh-tokoh penting dalam Injil Yohanes. Nah, Maria dan adiknya Marta. Kata adik seharusnya adalah sister atau saudara perempuan. Demikian juga kata kakak. Dalam ayat 5, catatan dalam terjemahan baru 2, LI baik kata adik dalam ayat 1 maupun kata kakak dalam ayat 5 diterjemahkan saudara. Jadi sebetulnya tidak jelas siapa yang lebih tua antara Maria dan Marta. Tetapi dari sikap Marta dan dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 40 kelihatannya justru Marta lah yang lebih tua. Oke, dilanjutkan oleh teman kami, boleh? Oke, next Wen. Baik, lanjut ke ayat 3. Di situ dikatakan Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, penjelasannya dalam kitab suci sering ada orang berdoa dengan menyatakan problemnya kepada Tuhan. Tanpa menyatakan permintaan dan doa seperti ini tetap dijawab oleh Tuhan. Karena itu, ajaran dari Paul Yong Ticho yang mengatakan bahwa dalam menyatakan permintaan haruslah secara mendetail atau terperinci. Adalah ajaran yang tidak berdasar. Dasar dari doa kita adalah kasih Allah kepada kita, bukan kasih kita kepada Allah. Next, Wen. Nah, di ayat keempat,
penyakit ini tidak membawa kematian. Kata-kata ini tidak salah, karena sekalipun Lazarus mati, tetapi Kristus membangkitkan atau menghidupkannya kembali. Ada juga yang menafsirkan bahwa kematian di sini artinya tetap dalam kematian. Di ayat 4b-nya, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sama seperti kebutaan menyebabkan kemuliaan Allah dalam Yohanes 9 ayat 3. Maka kematian Lazarus di sini juga membawa kemuliaan bagi Allah. Ayat 4c-nya akan menyatakan kemuliaan Allah. Anak Allah akan dimuliakan. Ini menunjukkan bahwa memuliakan anak Allah atau Yesus sama dengan memuliakan Allah. Next one. Ayat 5-7, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Bagian ini tidak mengatakan bahwa Yesus mengasihi mereka, tetapi Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi mereka itu disebutkan satu persatu. Ini menekankan kasih Yesus secara individu, bukan secara kolektif. Kata kakak di sini harusnya adalah saudara perempuan. Nah, lalu santainya Yesus ini menunjukkan bahwa apa yang urgent atau mendesak bagi kita seringkali tidaklah urgent bagi Tuhan. Sebaliknya, apa yang urgent bagi Tuhan seringkali kita anggap tidak urgent. Sehingga kita terus menunda dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam menginjili seseorang. Next one. Nah, di ayat ke-8, kelihatannya murid-murid mengkhawatirkan Yesus. Tetapi Calvin berkata bahwa mereka sebetulnya mengkhawatirkan diri mereka sendiri, bukan mengkhawatirkan Yesus. Jadi mereka tidak mau mengalami salib demi melakukan kewajiban mereka. Tetapi mereka membuat alasan seolah-olah mereka mengkhawatirkan Yesus. Ayat 9 dan 10. Orang yang mentaati Allah atau melakukan kewajiban terhadap Allah seperti orang yang berjalan dalam terang. Jadi pasti aman. Karena itu Kristus tidak takut untuk pergi ke Betania dekat Yerusalem. Nah, Calvin juga mengatakan bahwa kita diajar oleh kata-kata ini. Bahwa pada waktu seseorang mengizinkan dirinya dipimpin oleh pikiran atau pandangannya sendiri, tanpa panggilan Allah, seluruh hidupnya tidak lain dari suatu perjalanan yang penuh penyimpangan dan kesalahan. Bahwa mereka yang menganggap dirinya sendiri sangat bijaksana pada waktu mereka tidak menanyakan pada mulut Allah dan tidak mempunyai roh untuk memerintah tindakan mereka adalah orang buta yang beraba-raba dalam kegelapan. Nah, ayat 11. Ayat 11, Wen. Mundur, Wen. Nah, ayat 11. Lazarus saudara kita. Di dalam NIV atau NASB, our friend Lazarus, sahabat kita Lazarus, sudah mati pun tetap disebut our friend atau sahabat kita. Yang keduanya telah tertidur. Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Ini menunjukkan kemahatauan Yesus. Lalu kematian bagi orang percaya sering disebut sebagai tidur. Next, Wen. Nah, mengapa mati disebut tidur? Nah, kita lihat alasan yang salah. Karena jiwa atau roh orang mati itu tidur, tak sadar sampai Yesus datang kembali. Dokter yang salah ini disebut psikopanisi atau sleep of the soul. Bahwa jiwa atau roh orang yang mati itu tetap sadar. Ditunjukkan dengan jelas oleh Lukas 16 ayat 19 dan sampai 31. Itu adalah alasan yang salah. Alasan yang benar, karena ada kemiripan antara mati dengan tidur untuk menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya atau untuk menunjukkan bahwa ada kebangkitan orang mati dan hidup setelah kematian. Itu terdapat di dalam 1 Tesalonika ayat 4 ayat 13 sampai 14. Next, Wen. Nah, ayat 12 sampai 13. Karena tidur itu baik untuk orang sakit, maka pasti ia akan sembuh. Kata-kata ini secara implisit juga mencegah Yesus pergi ke sana. Maksudnya kalau tidur ia akan sembuh, kalau sembuh buat apa kita pergi ke sana gitu. Itu maksud dari perkataan dari murid-murid. Lagi-lagi murid-murid salah tafsir tentang kata-kata Yesus ini. Apa yang seharusnya kiasan diartikan secara
huruf ya. Next, Wen. Ayat 14 dan sampai ke 15. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah. Nah, di dalam kitab NASB, Lazarus is dead and I'm glad. Lazarus sudah mati dan aku gembira. Di terjemahan lain, Lazarus is dead and I rejoice. Lazarus sudah mati dan aku bersukacita. Yesus bersukacita bukan karena Lazarus mati, tetapi karena melalui semua itu murid-muridnya bisa diteguhkan dalam iman mereka. Jadi tujuan dari sakit dan matinya Lazarus adalah penundaan kedatangan Yesus, pembangkitan Lazarus, selain untuk kemuliaan Allah, juga supaya murid-murid diteguhkan dalam iman. William Hendrickson berkata, hence what may have looked like cruel delay was in reality the tenderest concern from spiritual welfare of true disciple. Jadi apa yang kelihatannya seperti penundaan yang kejam ternyata merupakan perhatian yang paling lembut untuk kesejahteraan dari murid-murid yang sejati. Next, Wen. Ayat ke-16, kata Thomas dari bahasa Ibrani atau kata Didimus dari bahasa Yunani artinya yaitu sama, yaitu twin atau kembar. Tetapi tidak diketahui siapa saudara kembarnya. Sekalipun dalam kata-kata Thomas ini jelas tercakup ketidakpercayaan, tetapi juga terkandung sesuatu yang positif, yaitu cintanya kepada Yesus, sehingga ia rela ikut ke sana untuk mati bersama dengan Yesus. Tapi sayang sekali bahwa sama seperti murid-murid yang lain, akhirnya ia pun lari ketika Yesus ditangkap. Next, Wen. Nah, yang ke-17, Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ada tradisi rabi yang berkata bahwa selama 3 hari setelah mati, jiwa masih sekitar tubuh dan berharap untuk bersatu kembali. Ini tentunya bertentangan dengan seperti ayat-ayat seperti di dalam Lukas 16, 22, 23, dan Lukas 23 ayat 43. Dengan adanya catatan 4 hari dalam ayat 17 ini, terlihat bahwa kalaupun pandangan rabi itu benar, Yesus tetap bisa membangkitkan orang yang telah mati lebih dari 3 hari. Pada saat jiwa orang yang mati itu sudah tidak ada lagi di sekitar tubuhnya. Oke, next akan dilanjutkan oleh Owen. Silakan, Owen. Ya, baik. Terima kasih, Bina dan Mbak Tommy. Saya akan melanjutkan presentasinya. Ayat 18 dikatakan, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Terjemahan huruf via-nya sebetulnya bukan 2 mil, tapi 15 stadia ya. Kata stadia ini adalah bentuk jamak ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah stadium ya. Nah, satu stadium itu kira-kira 663/4 kaki atau artinya satu kaki 30,5 cm atau 185 meter ya. Jadi jarak Yerusalem ke Betania itu 2.775 km, tidak sampai 2 mil ya. Dan sini ayat 19 dikatakan di sana banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya ya. Ada 3 hal yaitu dalam Injil Yohanes istilah orang Yahudi biasanya menunjuk pada tokoh-tokoh Yahudi yang anti Yesus ya. Jadi dari sudutnya Yesusnya adalah peristiwa yang merupakan tantangan karena ada orang-orang yang memusuhinya di sana ya. Yang kedua dari sudut para tokoh Yahudi yang memusuhi Yesus itu sekali lagi mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan atau melihat mukjizat apa yang kuasa Yesus dan bertobat ya. Yang ketiga orang-orang Yahudi ini datang untuk menghibur Maria dan Marta. Lalu berikutnya ayat 20 pada waktu mendengar bahwa Yesus ini datang, maka Marta langsung menemuinya. Maria tidak menemui Yesus ya, tapi Marta yang menemui Yesus ya. Karena ia belum tahu tentang kedatangan Yesus ini ya. Ia baru tahu tentang kedatangan Yesusnya ada dalam ayat 28 ya, dan ia pun langsung menemui Yesus di ayat 29. Sesuatu yang harus diteladani dalam hal ini adalah dalam kesedihan yang paling hebat pun kita harus mau menemui Yesus ya. Banyak orang-orang Kristen kalau mengalami musibah menjadi begitu sedih ya, dan bahkan marah pada Tuhan sehingga menjauhi Tuhan misalnya dengan tidak berbakti, tidak berdoa, dan
tidak bersaat teduh ya. Ayat 21 sampai 22, kata-kata Marta ini kelihatannya hebat dan beriman karena ia percaya bahwa yang pertama kalau Kristus ada di sana, saudaranya pasti tidak akan mati. Sekarang pun setelah Lazarus mati, Kristus bisa membangkitkannya ya. Lalu yang berikutnya ayat 23 sampai dengan 24. Dalam ayat 23 ini Kristus menjanjikan kepada Marta akan kebangkitan Lazarus. Tetapi ingat bahwa janji ini tidak berlaku umum bagi setiap orang yang kematian keluarganya yang dicintai ya. Dalam kitab suci ada banyak ayat yang ditujukan kepada individu tertentu saja dan tidak berlaku untuk setiap orang ya. Anehnya sekarang Marta justru tidak percaya. Ya, ini terlihat dari jawabannya dalam ayat 24 yang menunjukkan pada kebangkitan pada akhir zaman ya. Lalu Marta tidak bisa mempercayai kata-kata Yesus bahwa Lazarus akan dibangkitkan saat itu dan karenanya ia lalu membengkokkan kata-kata Yesus itu dan mengarahkannya pada kebangkitan pada akhir zaman. Nah, ayat 25 sampai dengan 26 ini adalah kata-kata I am yang kelima yang diucapkan Yesus karena di sini ia berkata I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup ya. Akulah yang kedua, akulah kebangkitan dan hidup mempunyai arti jasmani ya. Karena kalau tidak ada arti jasmani ya, maka ayat 25 sampai 26 ini pun tidak akan cocok dengan jalur ceritanya. Jadi karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ia bisa membangkitkan secara jasmani baik pada akhir zaman, hanya seperti yang dipercaya oleh Marta di ayat 24 tadi, maupun pada saat itu juga. Dan ini dibuktikan dengan membangkitkan Lazarus secara jasmani ya. Yang ketiga, tetapi jelas bahwa pada waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, ia juga memaksudkannya secara rohani. Lalu berikutnya pada ayat yang ke-27 dikatakan terhadap pertanyaan Yesus dalam ayat 26b, maka dalam ayat 27 ini Marta lalu menyatakan pengakuan imannya ya. Yang ke ayat 28 sampai dengan 32, Marta lalu memanggil Maria dan waktu Maria bertemu Yesus ia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dalam ayat 32b ya. Perhatikan bahwa ini sama dengan kata-kata Marta dalam ayat 21 tadi dan bertentangan dengan kata-kata Yesus dalam ayat 15 yang tadi ya, bahwa Lazarus ini sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar untuk percaya. Dari perbandingan ini terlihat bahwa baik bagi manusia sering tidak baik bagi Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 ya. Lalu yang berikutnya ya, pada ayat 32 sampai dengan 38, ayat 37 ini ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, ada dua hal yang dikatakan sini ya. Yang pertama, orang-orang ini tahu kuasa Kristus ya, tapi mengomel atau mencela Kristus karena ia tidak melakukan mujizat dan mencegah kematian Lazarus. Yang kedua, baik kata-kata ini maupun kata-kata Maria dan Marta dalam ayat 21 dan 32 cuman berpikir tentang mencegah kematian, tetapi ternyata Yesus yang melakukan yang lebih besar dari yang mereka bisa pikirkan, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yang kedua, bagian ini menunjukkan Yesus mempunyai perasaan karena ia bisa sedih dan menangis. Dapat dibaca dalam ayat 33, 35, dan 38. Tetapi sebetulnya mengapa ia sedih? Bukankah ia tahu bahwa ia akan membangkitkan Lazarus? Lalu apa yang menyebabkan ia sedih? Yang ada dua hal. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ia sedih karena sikap salah dari Marta. Ya, Maria dan orang-orang Yahudi seperti waktu ia menangisi Yerusalem karena sikap mereka yang salah di dalam Lukas 19 ayat 41. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ia sedih karena bersimpati kepada mereka yang menderita bersedih hatinya. Dapat dilihat dalam Ibrani 14 ayat 5. Ibrani 4 ayat 15 tadi. Yang berikutnya 39 ayat 44, Yesus menyuruh untuk menyingkirkan batu ya, dapat dibaca ayat 39a. Penyingkiran batu ini tidak membutuhkan mujizat dan bisa dilakukan oleh manusia. Karena itu Yesus menyuruh mereka melakukan sendiri. Di samping itu merupakan ujian iman ya, dapat dibandingkan dengan ayat 39b ya. Yang kedua, Marta yang tadinya percaya ayat 22 dan 27 sekarang menjadi tidak percaya lagi karena matanya ia arahkan pada kuburan Lazarus, bukan kepada Yesus ya. Dalam Petrus dalam Matius 14 ayat 28 sampai dengan 31. Karena itu Calvin menyebut kata-kata Marta dalam ayat 22 sebagai
sebagai confused faith ya, iman yang bingung atau kacau. Yang ketiga, dugaan Marta bahwa Lazarus sudah berbau, ayat 39 menunjukkan bahwa mayat Lazarus tidak dibasem ya. Ini makin menunjukkan hebatnya kuasa Yesus dalam membangkitkan Lazarus. Lalu dalam ayat 41-42, Yesus berdoa dengan suara keras supaya orang-orang yang hadir mendengar kata-katanya dan percaya bahwa ia memang diutus Allah. Tetapi perlu diingat bahwa Yesus betul-betul berbicara pada Allah. Ini berbeda dengan orang-orang yang berkhotbah ya dalam doa di mana mereka sebetulnya tidak berbicara pada Allah, tetapi pada orang yang hadir. Yang kedua, Yesus berdoa dengan menengadah ke atas, ayat 41. Ini tidak berarti bahwa kita juga harus berdoa dengan postur seperti itu. Bandingkan dengan pemungut cukai yang tidak berani melihat ke atas pada waktu berdoa ya. Di dalam Lukas 18 ayat 13. Yang penting bukan kepala menengadah atau mata melihat ke atas, tapi pikiran atau hati yang betul-betul ditunjukkan pada Tuhan. Lalu berikutnya ayat 43 sampai dengan 44, Yesus membangkitkan Lazarus ya. Ada 3 hal. Yang pertama, ini harus dianggap sebagai mujizat yang betul-betul terjadi, bukan sebagai dongeng, perumpamaan atau ilustrasi yang tidak betul-betul terjadi. Yang kedua, ada beda antara kebangkitan Yesus dan kebangkitan Lazarus. Lazarus bangkit dan keluar dalam keadaan terbungkus kain kapan ya. Yesus tidak juga. Yesus bangkit dengan tubuh lama yang langsung diubahkan menjadi tubuh kebangkitan dan katanya tidak akan mati lagi selama-lamanya. Nah, sedangkan Lazarus bangkit dengan tubuh biasa atau lama sehingga nanti pasti akan mati lagi ya. Yang kedua, Leon Morris mengatakan bahwa peristiwa pembangkitan Lazarus ini merupakan suatu perumpamaan yang diperagakan an excellent parable yang bertujuan untuk mengajarkan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kesimpulannya adalah dalam semua tujuan tersebut, hal mendasar yang ingin diberitahukannya adalah bahwa dialah sumber dia sumber kebangkitan dalam hidup. Yesus menyatakan bahwa kuasa kehidupan yang hanya dapat dilakukan Allah. Melalui peristiwa ini, Yesus memproklamasikan bahwa dia adalah sumber kehidupan dan dia adalah Allah. Ya, bagaimana Allah mendidik kita untuk belajar percaya bahwa dia adalah sumber kehidupan? Apakah kita sendiri telah melihat dan meyakini hal itu? Jika Kristus adalah sumber kehidupan kita, marilah kita hidup bagi dia. Jalanilah proses kehidupan dengan tetap memandang kepada percikan kekuatan yang dianugerahkannya dan bersumber padanya. Jika dia adalah sumber kehidupan kita saat ini dan yang akan datang, marilah kita pancarkan kasih-Nya dan kita beritakan namanya melalui seluruh hidup kita, termasuk perilaku keseharian kita di tempat kerja, tengah keluarga, dan masyarakat ya, supaya pada akhirnya banyak orang juga masuk ke dalam proses untuk belajar, percaya dengan mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan bagi semua manusia. Demikian presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hikman dan teman-teman. Tuhan memberkati. Yuk, terima kasih. Saudara, saya ada melihat bahwa kelompok juga kurang jeli untuk melihat teks ya. Kira-kira di mana sih kekurang jelian dari kelompok dalam membaca teks? Oke, gini saja pertanyaan saya. Pak Ferdinand dan kelompok, ketika ada orang memberitahu Yesus, Lazarus sakit, itu sebetulnya Lazarus sakit apa sudah mati? Kalau merujuk di ayat pertama ya Pak, masih dalam kondisi sakit Pak. Ketika diberitahukan ya, masih dalam kondisi sakit Pak. Oke, baik, dalam kondisi sakit. Siapa tahu sih Grace ya? Kamu udah baca apa belum? Baru baca ayatnya aja, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan menurutmu ketika
disampaikan sesungguhnya Lazarus sudah masih sakit apa sudah mati? Sudah masih sakit, Pak. Sakit ya. Ya, itu yang saya tahu. Oke. Satu lagi, Sam. Menurut Sam gimana, Sam? Iya, Pak. Masih sakit, Pak. Lazarus. Sakitnya. Yuk, saudara, kita lihat ya. Ayat 4, saudara, sorry. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia menyatakan. Jadi pada saat ini dia mendengar ya, baru mendengar ya. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya saat itu, ya, bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari. Benar ya? 2 hari ya. Setelah 2 hari, Yesus baru ke rumah Lazarus ya. Tadi jaraknya dekat apa jauh? Kira-kira anggaplah walaupun nggak ada mobil, nggak ada ojek online, tapi 2,5 mil, 3 mil nggak terlalu jauh lah ya. Kalau jalan pun paling sekitar 6 kilo, 7 kilo ya, atau 8 kilo. Jadi cuma butuh mungkin 2 jaman lah atau 3 jaman gitu ya. Sampai berarti masih di hari yang sama kan, dia 2 hari terus jalan kan? Ya. Oke, Pak 2 hari ini 2 hari 24 jam atau mana? Oke lah, no problem ya. Yuk saudara baca. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Grace, kembali ke Grace ya. Sakit apa mati? Berarti kan 2 hari, Pak. Mungkin sudah Ini meninggal ini berarti ya, nih, Pak? Grace kasih kabar nih ke saya nih. Ya, saya dengar nih hari ini Lazarus mati. Sakit Pak Hikman. Oke. Terus saya bilang, teks mengatakan dia tinggal 2 hari. Berarti setelah 2 hari dari mendengar, dia pergi, ya kan? Iya, Pak. Tapi di teks berikutnya dikatakan, ya, bahwa Lazarus sudah mati 4 hari. Tapi perjalanannya berapa lama, Pak? Kan tadi dibilang cuma 2,5 mil, 3 mil. Berarti kali 2 aja lah, ya kan kali 2. Kali 2 itu 6 kilo, 7 kilo lah. Ya. Ya. Berarti kemungkinan udah mati ya Pak pas itu ya Pak ya. Karena 4 hari kan berarti sisa 2 hari perjalanan kan gitu ya Pak hitungannya ya. Nah, ini kan yang harus kita pertimbangkan. Ketika dia mendengar itu, ya, kan kita nggak, jadi gini nih, ada yang dikirim ke sana, ya, untuk menyampaikan kepada Yesus. Nah, ini yang kita tidak ketahui, apakah orang itu singgah ataukah perjalanannya membutuhkan 1 hari. Kan kita nggak tahu, ya. Nah, ini di luar pertimbangan itu 1 hari 24 jam, ya. Nah, kalau dia 1 hari dia sampai, ya, kemudian Yesus tinggal 2 hari, maka ketika Yesus datang 1 hari lagi kan pas 4 hari. Ya. Jadi ketika Yesus mendengar itu, posisinya sudah mati apa hidup? Masih sakit? Salam Pak, aku boleh kasih pendapat? Ya. Jadi yang saya tafsirkan ya Pak ya, menurut dalam Injil Yohanes ya, kalau orang yang memberitahu Yesus tentang Lazarus itu adalah Marta dan Maria. Mereka mengirim utusan kepada Yesus untuk memberitahu Lazarus sahabatnya sedang sakit kan. Nah, namun ketika utusan itu sampai kepada Yesus, Lazarus sudah meninggal. Berarti ketika utusan itu udah nyampe, Lazarus sudah meninggal. Nah, setelah itu Yesus baru datang ke Betania 4 hari setelah kematian Lazarus.
Jadi kelompok milihnya mana? Sakit apa mati nih? Ketika dikabarkan ketika Maria dan Marta mengutus utusan, itu mereka memberitahu bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi pada saat utusannya itu tadi sampai kepada Yesus, di situ Lazarus sudah mati gitu loh, Pak. Artinya itu loh, Pak. Iya, kan artinya kelompok nggak jeli membaca teks kan. Ini kan nggak terlihat itu tadi di situ, ya. Nah, jadi saudara, makanya kan kita nanti membaca ketika seorang hamba perwira sakit, kan Yesus bukan tidak boleh, tapi dibilang katakan sajalah, karena ini memang berbicara iman. Tetapi si perwira itu tahu juga urgensitasnya. Kalau dia beriman, ya lebih baik disampaikan saja pasti sembuh. Kalau menunggu datang pun kemungkinan bakal mati, kan arahnya ke situ. Jadi saudara-saudara harus mempertimbangkan ketika Marta mengirim utusan, ya, memang posisinya itu masih dalam keadaan sakit. Nah, namun ketika si utusan pergi, ya, nah jaraknya sudah cukup jauh dari rumahnya Lazarus, maka Lazarus mati, berita kematian itu tidak sampai. Yang dia tahu, dia hanya dikasih pesan menyampaikan Lazarus sakit. Nah, makanya saudara perhatikan, kenapa Yesus menunda, ya kan? Itu kan kalau dari bahasanya kan saudara, Lazarus dan keluarganya itu bukan orang sembarangan, orang yang memiliki kedekatan dengan Yesus. Benar ya? Kan nggak mungkin orang yang memiliki kedekatan dengan Yesus, udahlah nanti aja gampang lah itu, kan nggak mungkin juga, ya. Nah, ini kan mengindikasikan yuk kembali lagi kepada persoalan yang pertama di Yohanes 1. Yang si Yohanes mau menampilkan bahwa Yesus itu merupakan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, diturun dalam rupa manusia. Artinya dia memang memiliki eh, memiliki kekuasaan, dia bisa maha tahu juga. Artinya kan di situ yang kita nggak bisa tampik, ya. Nah, jadi eh, artinya ketika dia mendengar kabar itu, dia tahu itu sakit, dia mendengar kabar sakit, tapi dia tahu kondisi sebetulnya. Jadi baik dia datang maupun tidak datang, itu tidak akan mengubah situasi. Ya, seperti itu. Makanya kan ini kepenulisan eh, apa namanya? eh, memberikan sinyal-sinyal siapa Yesus itu kan. Nah, maka mulailah si penulis menampilkan sisi kemahatauan Yesus bahwa dia ilahi, dia tahu situasinya. Nah, nah itu. Maka dia memutuskan menunda. Dia datang cepat, dia tidak datang cepat, itu hasilnya tetap sama. Lazarus sudah mati. Ya, tapi mengapa dia tunda? Nah, ini kan pertanyaannya. Mengapa sampai harus 4 hari mati? Kenapa sih kalau Yesus tahu pun misalnya, anggap Yesus tahu Lazarus sudah mati. Kenapa dia harus menunda? Pak, tadi kan udah dikatakan kemuliaan Allah. Iya, letak kemuliaan Allah yang mau ditampilkan apa? Lazarus hidup. Benar. Tapi persoalannya membangkitkan orang mati bagi Yesus kan nggak ada masalah. Karena kita tahu di pasal pertama Yesus siapa. Ya. Mengapa harus menunggu 4 hari kelompok? Atau gini, mengapa setelah kematian 4 hari baru Yesus muncul di situ? Oke Pak, saya bisa jawab. Saya mencoba menjawab. Sorry. Selain dari Yesus ingin menunjukkan kemuliaannya, di sini saya ambil beberapa poin juga ya, karena Yesus itu ingin menguji dan meningkatkan iman Marta dan Maria ya.
saudara-saudara Lazarus. Nah, kan di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 kan aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau hal ini? Jadi dari ayat ini Tuhan ingin menguji ya bagaimana Marta dan Maria itu atau saudara-saudara Lazarus itu percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, terus yang kedua di sini yang saya bisa tangkap yaitu Yesus ingin memberikan kesempatan bagi orang banyak Yahudi yang datang ke Betania untuk melihat mujizat-mujizat percaya kepadanya sebagai anak Allah. Nah, terus yang poin yang bisa saya bagikan lagi, kenapa Tuhan menunda? Karena Yesus ingin memenuhi nubuat ya Pak tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya sebagai Mesias. Nah, kalau Di kita mana lihat, hubungannya itu? nah, kalau Kematian Lazarus dengan kematian dan kebangkitan Mesias. kalau kita lihat kebangkitan Lazarus dan itu memicu bagi para pemimpin Yahudi untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Itu sih Pak, kalau menurut saya aku ya Pak. Benar, tapi teks nggak ngomong. Teks justru ketika Maria mengurapi Yesus baru dianggap sebagai memperingati hari kematiannya. Juga bukan peristiwa Lazarus. Pak, bisa saya tambahin nggak, Pak? Ya, silakan Bu Emilia. Pernah baca buku pas kebenaran pernah dan saya ingat. Jadi kalau kepercayaan bangsa Israel waktu itu, kalau orang yang meninggal dari hari ketiga sampai hari ketiga dia meninggal, kalau nggak salah ya Pak, tapi saya masih ingat jiwa orang itu ada di dekat dia. Jadi sewaktu-waktu bisa balik. Tapi kalau setelah 4 hari, jiwa orang tersebut tidak akan pernah mungkin bisa balik lagi ke dalam tubuhnya gitu sih Pak. Saya pernah baca gitu Pak. Mungkin nggak Pak? Oke, yuk Pak Elman, kira-kira Pak Elman punya pendapat Pak Elman? Iya, saya kalau jawab singkat aja Pak. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada orang di situ bahwa yang mustahil bagi orang-orang di situ, mustahil bagi Yesus, bagi yang percaya kepada Yesus, bahwa dia itu belum mati yang Lazarus itu Pak. Itu aja. Saya boleh tambahin Pak. Oke, Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Saya melihatnya dalam kehidupan kita orang percaya Pak, kalau ibaratnya kita lagi mengajukan atau berdoa lah gitu ya kepada Tuhan, kalau langsung Tuhan jawab, artinya kita menganggap Tuhan itu sesuatu yang ketika kita butuh, kita instan dapat gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Istilahnya kita itu Tuhan mengajarkan bahwa ya dengan kejadian ini kita percaya bahwa ada mujizat kalau ketika Tuhan menjawab doa kita gitu. Terus yang kedua ada unsur kesabaran gitu ya Pak. Jadi Tuhan membiarkan itu sampai 4 hari, respon dari kita itu seperti apa gitu kan yang dipertontonkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang di sana gitu. Kalau mereka menganggap Tuhan Yesus datang dan akan terjadi mujizat, kalian sabar nggak gitu? Itu sih Pak yang saya lihat Pak ya. Oke, tapi Ya, di teks-teks lain dikatakan, Tuhan maukah engkau menyembuhkan aku? Aku mau. Langsung kok. Nggak perlu nunggu berhari-hari. Kenapa Tuhan nggak mau latih orang-orang lumpuh yang pendarahan 12 tahun, orang yang di kolam Bethesda langsung sembuh kok. Ya beda konteks Pak ya. Maksudnya ini dalam hal yang Tuhan tunjukkan di ceritanya Lazarus ini ya memang nggak instan gitu ya. Tapi kalau yang lain Tuhan langsung menyembuhkan atau memberikan mujizatnya gitu ya. Saudara, kalau tiba-tiba ya seseorang dulu tuh gini. Saya lagi tidur tengah malam.
Udah tidur saudara, tiba-tiba telepon bunyi, ya. Saya lihat, wih, dari Medan, dari keluarga saya tahu itu pasti agak genting karena nggak biasanya nelpon jam segitu. Dan benar, Bang doain papi, ini kritis, gitu. Ini kan kondisinya berbeda jauh dengan orang yang di kolam Bethesda. Orang kolam Bethesda itu nggak kritis. Artinya ketika dikirim utusan, itu kemungkinan besar ya pada saat Maria dan Marta mengirim utusan itu pasti dalam keadaan kritis. Makanya dikirim utusan. Kalau ada HP kan Yesus di call aja kan. Tuhan Yesus di mana? Oh, lagi sini. Telepon datang pada gitu. Tapi nggak ada telepon. Dikirimlah utusan. Artinya ini kondisi urgent. Tapi di sisi lain tadi kita udah tahu, Yesus pasti tahu ini datang sama nggak datang, datang sama ditunda, datang langsung sama ditunda sama aja hasilnya pasti udah mati kan. Nah, pertanyaannya kalau kita mengacu kepada teks, mengapa harus hari keempat setelah kematian dia muncul di situ? Atau bahasa saya, mengapa mujizat itu terjadi di hari keempat? Ya, mungkin saya boleh jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin tadi seperti yang dibilang oleh dengan Pak Romi juga bahwa ketika Tuhan Yesus mau melihat kesabaran ya passion oleh si keluarga pada Lazarus ini untuk bagaimana belajar percaya gitu kan walaupun setengah tidak tepat pada waktunya, maksudnya pada waktu setelah kematian Lazarus ini, tapi bagaimana tuh Tuhan tuh mau melihat kesabaran mereka percaya gitu bahwa ya aku pasti akan datang gitu, maksudnya ya walaupun setelah 4 hari gitu ya Pak, maksudnya pingin melihat kesabarannya Marta dan Maria gitu untuk menanti Oke, janjinya saya potong Tuhan. saja, Owen. Tuhan Yesus ingin melatih mereka untuk sabar. Tapi Tuhan Yesus gagal membuat muridnya sabar. Marilah kita sama-sama mati bersama. Ya kan? Itu kan teksnya kan? Bahasa saya, yuk mari kita mati bersama kalau kembali ke Yudea. Dia mau latih Marta, Maria untuk bersabar, tapi sebaliknya orang yang di samping dia malah nggak sabar. Ya, Pak Hari. Ya Pak, ikutan jawab. Jadi dulu tuh ada yang berkata bahwa roh manusia tuh tinggal dekat tubuh jasmani itu 3 hari. Makanya Yesus nunggu sampai 4 hari. Gitu. Ya, Pak, Oke. seperti yang tadi saya bilang, Pak, itu kan menurut Iya. kepercayaanku. Oke, Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu sudah oke. Ya, tapi itu yang saya bilang, Bapak Ibu kurang memperhatikan teks. Kita memang pertama ya, kalau mengacu kepada Injil Yohanes kita tahu siapa Yesus, maka dia tahu datang cepat atau tidak cepat ya, itu hasilnya sama ya. Si Lazarus dalam keadaan mati, tapi dia memilih sengaja untuk melihat untuk mempertontonkan kemuliaan Allah kepada banyak orang. Mengapa setelah 4 hari dia datang? Ya. Nah, tadi benar tradisi-tradisi kuno itu memang menunjukkan bahwa roh manusia itu ada di 3 hari, ya. Nah, tapi persoalannya saudara, di hari keempat pun roh manusia masih bisa balik lagi. Itulah yang disebut nanti mati suri. Ya, ada mati suri jangkanya pendek, ada juga yang beberapa kasus panjang. Maka saudara baca teks, yuk kita baca teksnya. Ya, tradisi itu kuat benar 3 hari, tapi apakah tradisi itu sudah cukup? Tidak. Maka teks perlu menambahkan, Saudara. Ya. Nah, ini ya. Uh, Oke. Okay.
Maka ayat 38, maka masyurlah pula hati Yesus, ia pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu, ya. Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Saudara tidak perhatikan, ia sudah berbau. Artinya apa? Roh boleh 3-4 hari menghilang, tapi kalau badannya nggak busuk, maka tidak akan dianggap mati. Itu loh, ya. Kalau udah berbau itu artinya apa, saudara? Itu mayat sudah busuk. Dan kalau saudara melihat kepada rujukan tradisi-tradisi, kebiasaan masyarakat, orang mati itu kan saudara dikasih rempah-rempah untuk menghilangkan bau dan mengawetkan. Tapi ternyata itu sudah busuk, artinya udah nggak mempan. Kemungkinan besar penyakitnya parah yang membuat dia mengalami proses pembusukan yang begitu cepat, ya. Nah, kan kita bisa menyimpulkan ke situ. Ya, kalau sekarang mungkin matinya COVID nih, cepat rusak badan kan gitu ya. Nah, jadi gitu saudara, tradisi ditambah fakta bahwa tubuhnya sudah busuk, jadi tidak mungkin bangkit. Dan semua orang tahu di hari keempat itu, dan ada pernyataan tegas dari Maria bahwa tubuhnya sudah busuk, udahlah nggak mungkin lagi hidup, gitu loh. Saudara bayangkan orang kalau sudah busuk, rohnya kembali pun dagingnya bisa hidup nggak? Ya, kalau hidup pun kayak zombie kan. Nah, disinilah menjadi tantangan tersendiri yang saudara bisa berimajinasi. Bagaimana ketika Lazarus bangkit itu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Orang sudah tahu itu rohnya sudah tidak di situ, itu benar. Tapi juga tubuhnya sudah busuk. Dan itu udah mustahil. Maka disinilah kedua kali si penulis menunjukkan kepada kita. Disinilah keilahian Yesus bahwa dia sanggup melakukan apapun yang tidak pernah kita bayangkan. Yang dalam bahasa si teks adalah dia sumber kehidupan. Ya, nah siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh hidup. Kan begitu saudara. Persoalannya Marta kan nggak percaya saudara. Ya. Nah, ini kan yang terlewat dari kelompok juga apa? Pesan lain di balik teks ini, saudara. Makanya kan dibagi per perikop itu, saudara. Kalau di dalam Eastword itu ya. Nah, saudara perhatikan. Yuk, pernyataan kita harus lihat. Pernyataan-pernyataan yang menarik. Tunggu ya. Saudara, kalau saudara lihat nih pernyataan Marta ya. Oke nih. Maka kata Marta, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia punya iman, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Kan begitu. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus, oh ini kan pernyataan iman enggak saudara? Pernyataan iman. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta berkata lagi, untuk menghibur dia. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Luar biasa. Mirip jawaban siapa saudara? Jawaban Petrus ya. Benar ya Pak Tommy ya?
engkau Mesias anak Allah. Begitu Yesus disalibkan, ada anak kecil datang, kau temennya ya? Oh enggak, kabur ya kan. Nah saudara kan bisa lihat, ini pengulangan kembali terjadi. Ini kan jawaban yang luar biasa dari Marta, saudara ya. Kita lihat ya. Yuk kita lihat di sini, saudara. Nah, kata Yesus, nah, maka masgyullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Ya, artinya pindahkan batu itu atau buka gua penutupnya, penutup guanya. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata-kata, Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah 4 hari. Di mana imannya, saudara? Ini kan berbanding terbalik sama ini kan. Di sini kan jawabannya luar biasa sekali nih. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia ini, percaya. Tapi di sini Tuhan udah mati nih, yang benar aja. Bau busuk kemana-mana nanti. Wah, ini kan kira-kira begitu, saudara. Kalau kita mau berimajinasi kan, ya. Nah ini kan sama, saudara. Nanti saudara baca di Matius 8 itu tentang angin ketika Yesus dan murid-muridnya perahu diterpa gelombang. Tuhan, tolong, kita binasa. Minta tolong sih, manggil Tuhan, minta tolong. Tapi selanjutnya imannya goyang. Kita binasa. Nah, maksudnya apa sih mau disampaikan, saudara? Iman tuh jangan setengah-setengah. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Iman tuh sepenuh hati. Jangan di sini beriman, begitu gerak dikit ke sana, saudara kehilangan kepercayaan. Atau menjadi ragu-ragu. Kan ini situasi yang ditampilkan ke si penulis yang terjadi pada si Marta. Ya. Nah, ini kan relevan dengan situasi kita. Siapa di antara saudara yang baru berdoa begitu selesai dapat enggak ya? Baru selesai doa dapat enggak ya? Terjadi enggak ya? Saya yakin lah. Ada yang begini kan? Tuhan, aku percaya Tuhan pasti beri jodohku. Begitu amin. Siapa ya? Ah susah kayaknya, aduh sulit. Udahlah pasrah lah ya kan? Itu kan suka begitu kita. Kan nah jadi jadi maksudnya pertama saudara, dia menampilkan dia maha tahu. Selanjutnya teks menampilkan bahwa dia Allah yang sanggup memberikan kehidupan. Kemudian kita tarik kata-kata Marta, dia Mesias, anak Allah yang hidup, dia sanggup melakukan apapun. Kira-kira kan begitu bahasanya. Maka buktikanlah kepercayaan kita itu dengan percaya sepenuhnya tanpa ragu sedikit pun. Seperti yang dilakukan Simon, seperti yang dilakukan Marta, maupun seperti yang dilakukan murid-murid ketika mereka berada di dalam perahu. Ya. Ini kan poin-poin masih berada di dalam konteks yang sama. Tuh. Satu rangkaian. Dan saudara bisa lihat, ya, apakah pernyataan keraguan iman itu muncul pertama-tama oleh Maria? Tidak. Justru ditampilkan oleh murid-murid. Kurang apa murid-murid lihat Yesus buat mujizat? Semuanya sudah mereka lihat. Tapi si Didimus bilang, marilah kita mati bareng-bareng. Kan gitu. Ya. Padahal ada Yesus itu. Dia bersama Yesus sudah ngerasain seperti apa. Kemudian ditampilkan lagi. Marta pun ternyata nggak beda jauh. Nah, si penulis kan ingin menampilkan inilah situasi yang relevan dengan keadaan kita saat ini. Di satu sisi mulut kita bilang percaya, di sisi lain hati kita mengandung keraguan-keraguan. Terjadi enggak? Terjadi enggak? Kan gitu. Ya. Saya baca teks ini juga tersinggung juga, saudara. Ya. Karena sepanjang saya jalan, saudara,
beberapa hari terakhir saya pun seperti itu, terjadi nggak ya, gitu ya. Udahlah kayaknya memang bukan untuk saya yang itu gitu kan. Akhirnya kita menyerah sendiri. Tapi mulut kita kan percaya nih, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan sanggup melakukan apapun untuk kita kan. Ya. Kadangkala ketidakpercayaan kita kan dibungkus dengan kata-kata yang halus. Itu bukan untuk saya. Kita bilang kita berpandangan positif saja, gitu kan? Nah, tapi sebetulnya mau menunjukkan iman kita kurang di situ. Ya. Oke, itu yuk. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan biar untuk kelompok silakan. Memang agak panjang saudara ya, saya paham. Ini teks yang saya kasih ke kelompoknya Pak Ferdinand agak panjang, jadi saya maklum juga kalau mungkin ada beberapa yang terlewat dari pembacaan ya, karena memang terlalu sedikit itu teks itu buat kita bingung mau cari informasi apa. Terlalu panjang pun teks kita bingung karena informasi apa yang karena terlalu banyak informasi kita bingung mau menyaringnya seperti apa. Nah, itu saya maklumi, ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada kelompok maupun kepada saudara, pesannya kita harus baca dengan teliti itu, ya. Nah, tadi kalau misalnya kayak dikatakan roh orang tiga benar sih. Nah, tapi bisa aja kembali kan. Tapi tubuh yang udah busuk bisa kembali nggak, saudara? Nggak bisa. Ya. Makanya di zaman sekarang, puji Tuhan sudah ada formalin kan. Tinggal pesan mau yang seminggu, 2 minggu, nah, silahkan. Tuh. Oke, Pak Hari silakan. Kedua Ibu Emilia. Ya, Pak. Mau nanya nih ke kelompok, ini enggak ada rasa keanehan nggak? Memang beberapa kejadian di Yohanes kan tidak disampaikan di kitab Injil lainnya. Ya, salah satunya ini kebangkitan Lazarus. Ini juga tidak diberitakan di kitab Injil lainnya, hanya di Yohanes. Salah satunya ya. Kira-kira tahu nggak alasannya apa gitu loh? Ya, makasih. Ya, ini saya baca kemarin tuh, Oke, cuman tunggu Pak, tunggu satu lagi. Catat dulu pertanyaan Ibu Emilia. Dua orang aja dulu ya. Catat ya. Ya Pak, saya sebenarnya menanyanya ke Bapak sih Pak. Lebih ke arah yang tadi Pak, yang meninggal yang apa? Itu memang kayak tadi kan yang 3 hari itu ya Pak, yang 3 hari orang kan pasti tubuhnya udah rusak lah ya Pak ya. Tapi itu sangat dipercayai. Itu apa karena simbol atau memang kepercayaan Pak? Oke, ya silakan Pak Tommy. Yang pertanyaan dari Pak Hari dulu. ya, mudah-mudahan saya nggak salah ini ya Pak ya. Saya ada baca tentang pertanyaan Pak hari ini. Ketika ini telah terjadi gitu ya, murid-murid yang terdapat di dalam yang jadi saksi ya di kitab Injil Matius, Lukas dan Markus itu mereka mendiamkan berita ini karena kalau ini di apa ya disebarkan ini akan menjadi kegaduhan gitu. Itu yang saya baca ya kalau nggak salah ya, akan menjadi kegaduhan dan apa namanya kan yang berkuasa pada saat itu kan Romawi ya, bangsa Romawi itu akan memojokkan Tuhan Yesus dan akan menjadi cepat gitu ya untuk ininya Tuhan Yesus gitu. Karena ini waktunya sepertinya waktunya tuh sudah kalau bisa nih jangan diangkat dulu cerita ini gitu. Itu yang saya baca, tapi saya lupa di mana, saya lupa baca ininya jurnalnya gitu. Oke, aku boleh tambahkan sedikit ya Pak ya dari yang
saya baca juga. Nah, ada beberapa keanehan sih. Pertama itu dari cara Yesus menanggapi kabar tentang sakitnya Lazarus. Nah, terus kedua itu dari cara Yesus berbicara tentang Maria dan Marta. Nanti akan saya jelaskan poin-poinnya. Terus dari cara Yesus membangkitkan Lazarus juga dan reaksi-reaksi orang-orang terhadap kebangkitan Lazarus. Nah, kalau kita lihat kalau cara Yesus menanggapi kabar tentang sakitnya Lazarus itu, Yesus tidak segera berangkat ke Betania. Nah, itu kayak suatu keanehan juga tadi ya, kalau yang kayak Bapak sampaikan ya, kenapa nggak harus gitu kan. Nah, ini kenapa? Karena Yesus tidak segera berangkat ke Betania, tetapi menunda kedatangannya selama 2 hari. Yesus juga berkata bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sudah tahu rencana Allah dan maksud-maksudnya dalam kejadian ini. Nah, itu yang pertama ya. Terus kalau yang kedua ini cara Yesus berbicara dengan Maria dan Marta. Di sini waktu saya menanggapi percakapan mereka itu, saya merasa kayak ya Yesus itu tidak hanya menghibur mereka, harusnya mereka itu sudah menantang mereka percaya kepadanya sebagai anak Allah yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Yesus juga mengaku bahwa sebagai kebangkitan dan hidup dan memberikan janji bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus ingin mengajarkan mereka tentang iman dan harapan yang lebih dalam. Nah, terus yang tadi itu adalah tentang reaksi orang-orang terhadap kebangkitan Lazarus ya, yang seperti Pak Tommy sampaikan tadi, bahwa banyak orang Yahudi yang datang ke Betania untuk melihat mukjizat Yesus dan percaya kepadanya sebagai anak Allah. Namun dalam hal ini ada juga yang pergi dan memberitahu kepada para pemimpin Yahudi yang kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi di samping ini hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan Lazarus menjadi titik balik dalam pelayanan Yesus dan mengarah kepada penderitaan, kematian, dan kebangkitannya sendiri ya. Itu sih yang kalau saya ambil beberapa poin ya, yang berdasarkan yang saya baca gitu. Keanehan-keanehan sedikit. Nah, kalau aku boleh sedikit sampaikan argumen aku dari pendapat Cemil ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti Pak Iman boleh bisa tambahkan ini. Tunggu. Jadi yang benar nih ya, Injil lain tidak menulis karena khawatir quote and quote ada amukan dari orang Yahudi, tapi justru kamu menyatakan respon orang Yahudi itu malah menyebarluaskan melihat peristiwa ini. Berarti kalau begitu saya menyimpulkan ditulis pun nggak ada masalah dong. Tapi persoalannya kenapa 3 Injil lain nggak menulis, kan begitu. Pak Hendrik, bisa kasih komentar Pak? Sorry Pak, sebentar. Aku agak sedikit masih loading dalam pertanyaan Bapak. Berarti Pak, pertanyaan Bapak ini tadi kenapa 3 Injil lain ini tidak menulis tentang kematian Lazarus ya Pak ya? Selain dari Yohanes. Jadi maksudnya Injil Kan begini nih, ini Pak Hari nanya, ya ini hanya ada di Yohanes. Kenapa di lain? Lalu Pak Tommy jawab. Salah satunya resikonya adalah quote and quote untuk agar tidak terjadi ya, demo massa lah begitu ya dari orang-orang Yahudi. Tapi jawabanmu justru menunjukkan ya bahwa ketika mereka lihat Lazarus bangkit, mereka menceritakan kemana-mana, bahkan pada akhirnya ada kesepakatan untuk membunuh Yesus, bahkan nanti di teks berikutnya membunuh Lazarus, ya, untuk menghilangkan barbuk itu. Oke Pak, aku boleh Nah, kasih. Nah, tunggu dulu. Artinya apa?
kalaupun 3 Injil lain menulis, toh pada akhirnya akan tahu juga kan. Pertanyaannya kenapa 3 Injil lain itu tidak menulis? Kan begitu maksud Pak Hari. Karena hasilnya ditulis nggak ditulis pun pasti tahu. Benar nggak Pak Hari? Nah, saudara, ini yang saudara tidak meneliti siapa penulis Injil. Injil Matius itu ditulis oleh Matius Lewi, ya, pemungut cukai, dibilangnya Matius Alfeus. Markus itu Yohanes Markus, itu teman karibnya Barnabas. Ya, muridnya Barnabas. Lukas itu teman baiknya Petrus dan siapa? Paulus. Ya, kenal Paulus juga. Nah, satu-satunya Injil yang memang ditulis oleh murid itu adalah Injil Yohanes. Tapi bukan berarti 3 penulis lainnya itu bukan murid, tapi dia tetap saksi mata, tapi bukan murid langsung. Nah, Lukas seringkali menulis berdasarkan informasi yang diterima dari Petrus. Sementara Yohanes Markus itu menulis mendapatkan dia menyaksikan juga, tapi dia juga mendapatkan informasi dari Barnabas. Nah, maka saudara bisa melihat, pertama, tidak dituliskan karena faktor kepenulisan. Bisa saja semua tahu peristiwa ini, tapi kepentingan seleksi kepenulisan itu menentukan. Yang kedua, ya, kalau yang lain tidak menulis dan kita mengabaikan faktor seleksi kepenulisan dengan tujuan tertentu, maka kita bisa menangkap kemungkinan besar informasi ini tidak sampai kepada para penulis Injil Yohanes. Injil lainnya. Ya. Nah, kalaupun mereka menerima, ya, mungkin detailsnya tidak seakurat yang disampaikan oleh Yohanes. Yang keempat, kita mau melihat kembali lagi ke seleksi, tapi memang ya kenapa ini dipilih Yohanes, ya, walaupun kemungkinan 3 penulis lainnya itu ada di lokasi, di tempat, karena faktor seleksi tadi ini memang cocok dengan tema besar dari yang dibayangkan oleh si penulis Injil Yohanes tentang keilahian Yesus. Gitu. Makanya ini penting untuk kita pelajari. Pak, dari 4 itu kira-kira yang mana? Ya keempat-empatnya itu yang harus kita gabungkan. Yang paling benar mana? Kemungkinan demi kemungkinan yang paling mendekati situasi dan dia rangkum itu menjadi satu kesatuan yang paling mendekati saudara. Ya. Nah, itu. Tapi kalau kita mau melihat literasi, jawaban yang paling tepat adalah karena proses seleksi. Itu. Ya. Nah, terkait dengan Ibu Emilia, Ibu itu memang mitos, Bu. Tapi mitos itu biasanya karena satu peristiwa. Peristiwa itu bisa saja memang karena mati suri. Tapi kan orang dulu nggak ngerti itu mati suri atau apa. Di sekarang kita baru ngerti ada seperti itu. Nah, jadi itu menjadi kebiasaan-kebiasaan. Akhirnya ini ada di tempat lain di adat Jawa malah 40 hari. Makanya ada doa 40 hari. Ya, memang berangkat dari mitos-mitos atau cerita-cerita rakyat, tetapi itu menjadi satu legenda. Makanya Yesus juga mempertimbangkan itu, kepenulisan Alkitab juga mempertimbangkan itu. Allah memberikan firman-Nya itu dalam kerangka budaya manusia, ya. Makanya saudara, sorry sedikit ditambahkan, makanya kenapa Allah tidak mau mengatakan namaku A gitu. Karena budaya manusia itu menyatakan yang memberi nama berkuasa atas nama yang diberi. Maka kalau
Allah menyatakan dia punya nama, asosiasi yang ditangkap oleh masyarakat dengan kebudayaannya, mereka akan mengatakan bahwa nama itu diberi oleh pihak yang lebih berkuasa. Berarti ada yang lebih berkuasa dari Allah. Gitu, saudara. Ya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Oke ya. Nah, oke saudara. Mohon maaf kepada Pak Budi, ya. Tapi kita sudah pukul 21, saudara ada kuliah lagi ya, Pak Hendrik ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, betul Pak Hendrik. Iya Pak. Oke, kita akhiri saja saudara ya. Nanti kita bisa diskusi lagi ketika saya yang menampilkan presentasinya saudara ya. Baik, saya serahkan kembali kepada ketua kelas. Ya, makasih Pak. Silakan yang bertugas untuk doa penutup. Yang bertugas siapa ya? Rahiu. Ya, silakan Bro Yu tutup. Ya, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh belajar ya Tuhan, diajar oleh dosen yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau terus urapi Pak Hikman ya Tuhan. Juga sekali lagi kami berdoa untuk istri dan anaknya semua dilindungi, dijagai. Amin. Perlindungan darah Yesus atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ikat segala kuasa iblis roh jahat yang berusaha mengganggu keluarga ini. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang menaungi keluarga ini ya Tuhan, sehingga ada berkat, ada kasih, ada pengurapan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam keluarga mereka. Terpuji namamu Bapak, Engkau sangat baik ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Juga bagi setiap kami yang belajar ya Bapak, biarlah hari lepas hari kami semakin diperlengkapi untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik, terpuji namamu. Kami selesaikan kelas kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima Baik, kasih terima Pak kasih Hikman. semuanya ya. Selamat malam. Terima kasih Terima Pak kasih Hikman. Pak Hikman. Tuhan memberkati Pak. Teman-teman, bentar-bentar jangan bubar dulu sebentar. Udah ada yang